Wa Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, "Idza balagha as-sabiyyu 10 sinin, kutiba lahu hasanatun wa la tuktab 'alaihi sayyi'at hatta yahtalima." Sedangkan diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan apabila seorang anak itu sampai pada usia 10 tahun, maka dicatat baginya kebaikan-kebaikan, tetapi tidak dicatat baginya kejelekan-kejelekan hatta yahtalim, sampai dia ihtilam, yakni sampai balik atau sampai mimpi basah. Tetapi ini tidak ada sandaran tentang 10 tahun. Yang jelas, walaupun sebelum 10 tahun, ketika seorang anak misalnya dia sholat, dia sudah bisa wudu, nah kemudian dia bisa mengikuti gerakan-gerakan sholat, dia paham tentang sholat, maka dicatat baginya ganjaran, walaupun belum 10 tahun. Nah, qala Abu Bakar Ar-Razi rahimallahu ta'ala, innama yu'maru bidzalika ala wajhi at-ta'limi wa at-ta'dib. Nah, yang diperintahkan demikian itu, ini adalah dalam rangka mendidik dan mengajari mereka, liya'tadahu wa yatamarrana alaih, agar mereka terbiasa dan biasa melakukan yang seperti itu. Fayakunu ashala alaihi ba'dal bulugh, sehingga itu lebih memudahkan bagi mereka ketika sudah sampai usia baligh. Yakni kalau dari 7 tahun sudah diperintahkan, ayo salat, ayo berangkat salat. Tapi kita tidak perlu tekankan, kalau tidak berangkat kita pukul, tidak. Kita cuma diperintahkan, kita diperintahkan untuk menyuruh anak-anak kita sholat ketika usia 7 tahun. Disuruh, terus disuruh, walaupun terkadang bolong-bolong. Disuruh, walaupun terkadang tidak berangkat. Nah, nanti ketika sampai usia 10 tahun, Rasulullah perintahkan untuk memukulnya kalau mereka tidak mau sholat. Meningkat tingkatan pembinaannya. Kalau sudah usia 10 tahun masih tidak mau sholat, maka pukullah. Nah, agar apa? Agar nanti di usia baligh, misalnya kalau perempuan mungkin 11 tahun, atau bahkan kurang, bahkan mungkin 10 tahun mungkin sudah ada, atau 9 tahun. Sedangkan yang laki-laki mungkin 13, 14 tahun. Nah, mereka sudah dalam keadaan terbiasa tidak meninggalkan sholat. Sehingga ketika masuk usia baligh, tidak ada satu salat pun yang terlewatkan. Ini hikmahnya. Nah, dan ini tahapan pendidikan. Di awalnya diperintahkan perintah sampai 3 tahun, dari 7 sampai 10 tahun. Nah, baru 10 tahun meningkat, pukullah. Agar apa? Agar di usia 12-13 tahun nantinya mereka sudah terbiasa tidak meninggalkan sholat. Dengan pendidikan yang seperti itu akan membuat anak lebih bisa menyesuaikan terhadap kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Yakni pada awalnya tidak diwajibkan, terus kemudian mulai dengan penekanan, sehingga ketika usia baligh mereka telah terbiasa untuk melakukan sholat. Nah,